Halo teman-teman, salam literasi. Halo sahabat Cipta, hari ini saya akan menunjukkan satu buah buku terbitan Cipta Publishing yang membahas tentang bagaimana psikologis manusia. Dengan spesifikasinya adalah generasi strawberry atau Gen Z. Penasaran nggak tentang apa sih buku ini? Buku ini berjudul Kesejahteraan Psikologi Generasi Strawberry di Era Digital. Bisa kita lihat visualisasi dari judul ada dalam cover buku ini, yaitu apa? Strawberry. Buku ini diterbitkan oleh Cipta Publishing pada tahun 2024 dengan tebal 166 halaman. Seperti ini. Ini adalah cover tanpa depan, dan di bagian belakang buku terdapat sinopsis dari rangkaian isi buku tersebut, sehingga dapat merujuk kepada pembaca yang melihat, tentang apa sih buku ini sebenarnya. Buku ini adalah sebuah bunga rampai yang ditulis oleh beberapa penulis dengan beberapa pokok subbahasan yang berbeda, namun mengusung satu tema besar yang sama mengenai generasi strawberry. Buku ini merujuk kepada generasi strawberry atau yang lebih kita kenal sebagai Gen Z atau generasi Z. Siapa sih generasi Z itu? Atau apa sih yang dimaksudkan dengan generasi strawberry? Apakah ada yang tahu? Jadi, generasi strawberry yang dirujuk pada buku ini adalah mereka yang terlahir pada tahun 1995 hingga 2012. Generasi strawberry sendiri ditujukan untuk mereka yang terlahir pada tahun 1995 sampai 2012. Label ini diberikan oleh generasi sebelumnya. Jadi mereka yang terlahir pada tahun 1995 ke bawah melabelkan generasi strawberry itu kepada mereka yang lahir di atas tahun 1995. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Dalam buku ini dijelaskan bahwa generasi sebelumnya menganggap generasi strawberry atau Gen Z ini adalah generasi yang kurang mempunyai daya juang atas sesuatu dan juga sangat rentan terhadap tekanan. Benarkah generasi strawberry yang dilabelkan kepada Gen Z itu memang seperti itu? Ataukah berbeda pada kenyataannya? Dalam buku ini, di mana merujuk kepada generasi strawberry atau Gen Z, tentunya akan ada jawaban. Dalam buku ini menjelaskan bahwa Gen Z yang terbiasa dilabeli sebagai generasi strawberry menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat kreatif dan juga inovatif. Setiap generasi tentunya mempunyai perbedaan karakteristik antar satu generasi dan generasi yang lainnya. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan atau menjustifikasi salah satu generasi. Oh, ini generasi yang terbaik. Oh, generasi yang ini generasi yang buruk. Tidak bisa seperti itu. Sehingga buku ini hadir untuk menjawab keresahan-keresahan Gen Z yang mungkin sering dilabeli sebagai generasi strawberry. Pada pokok pembahasan pertama dari Bunga Rampai yang berjudul Kesejahteraan Psikologis ini, ada satu pokok bahasan, yaitu benarkah generasi strawberry atau Gen Z adalah generasi yang rentan? Pada pokok bahasan pertama pada buku ini berjudul benarkah Gen Z itu adalah generasi strawberry yang rentan? Pada pokok bahasan pertama ini dijelaskan asal-usul label generasi strawberry kepada Gen Z. Tentunya dengan beberapa kutipan wawancara dari salah satu Gen Z yang bersedia diwawancarai untuk memperkuat tulisan atau artikel yang dimuat pada buku ini. Pada pokok bahasan pertama terdapat beberapa tips untuk generasi strawberry atau Gen Z dalam menghadapi label di mana dianggap kurang tangguh dan rentan terhadap tekanan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sangatlah detail untuk meningkatkan bagaimana sih
psikologisnya Gen Z ini bisa meningkat dalam menghadapi sebuah tekanan yang ada. Pada pokok bahasan kedua yang berjudul "Kenapa sih generasi strawberry rentan menjadi people pleasers?" Ada yang tahu apa itu people pleasers? People pleaser yang dibahas pada buku ini identik dengan orang yang tidak bisa mengatakan tidak. Selain itu, people pleaser adalah orang yang selalu mengusahakan untuk membantu orang lain tanpa memperdulikan dirinya sendiri sedang kesulitan. Kenapa dalam buku ini people pleaser itu ditujukan kepada Gen Z? Karena ternyata dalam buku ini dijelaskan bahwa generasi Z itu adalah generasi yang mempunyai tingkat empati yang sangat tinggi kepada sesama. Sehingga tingkat empati tersebutlah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kita menjadi seorang people pleaser. Dalam pokok bahasan kedua ini pun dijelaskan bagaimana kita bisa terjebak menjadi seorang people pleaser. Selain dijelaskan alasan dan apa itu people pleaser, kita juga diberikan sebuah solusi. Dalam buku ini dijelaskan pula bagaimana caranya kita berhenti untuk menjadi seorang people pleaser. Terdapat beberapa langkah yang diberikan oleh penulis untuk kita mengatasi atau memberikan tips-tips bagaimana caranya kita berhenti sebagai seorang people pleaser. Tentunya langkah-langkah tersebut bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak terjebak lagi dalam zona people pleaser. Pada pokok sub pembahasan selanjutnya, ada sebuah subjudul di mana judulnya yaitu Melampaui Luka dan Menemukan Kekuatan Memaafkan dari Generasi Strawberry. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa Gen Z dianggap lebih punya empati yang lebih besar kepada sesama. Sehingga ada rasa ketidakenakan ketika kita tidak bisa menolong seseorang. Oleh karena itu menjadi seorang people pleaser. Namun tentu juga empati itu adalah sebuah rasa yang berkaitan dengan cara kita memandang sesuatu. Pada buku ini juga menjelaskan bagaimana Gen Z dengan kekuatan empatinya juga mempunyai kekuatan memaafkan, di mana memaafkan itu dianggap kekuatan paling besar dalam kesehatan psikologis. Pada buku ini dibahas beberapa aspek tentang kekuatan dalam memaafkan dan apa saja dampak memaafkan untuk diri kita dan juga orang lain. Buku ini juga menjelaskan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita dapatkan dalam proses penyembuhan diri kita sendiri atau proses memaafkan diri kita dan atau juga memaafkan orang lain. Tentunya rekomendasi-rekomendasi tersebut sangat berguna untuk kita menyembuhkan trauma-trauma atau permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita sehingga kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih tenang dan sehat secara psikologis. Tidak lupa pula, generasi strawberry ini adalah generasi yang dibentuk oleh generasi sebelumnya. Adanya generasi strawberry tentunya tidak lepas dari pola asuh yang didapat oleh orang-orang yang terlahir pada tahun 1995 hingga 2012 tersebut. Pola asuh inilah yang membentuk karakteristik setiap generasi. Buku ini memuat detail tentang definisi generasi strawberry dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang rekomendasi-rekomendasi atau langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam menghadapi permasalahan-permasalahan psikologis yang sedang kita hadapi. Tentunya buku ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk teman-teman yang sedang merasakan permasalahan yang sama atau menghadapi permasalahan yang sama. Dan juga buku ini akan menjadi buku bacaan yang tepat bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu generasi strawberry dan permasalahan-permasalahan apa saja sih yang dihadapi generasi strawberry dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Semoga pembahasan buku berjudul Kesejahteraan Psikologis Generasi Strawberry di Era Digital ini mampu memberikan manfaat untuk teman-teman semua.
Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya dengan pembahasan buku-buku yang jauh lebih menarik dan juga bermanfaat. Sampai jumpa.